Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Iswandari dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 240111847, mata kuliah Literasi Digital. Pada kesempatan kali ini, Ayu ingin memberikan informasi tentang 7 cara agar menjadi kreator yang sukses, bisa di TikTok, Instagram, Facebook, ataupun snack video. Teman-teman mau tahu caranya nggak? Mari kita tonton video Ayu yang satu ini. Mungkin teman-teman saat ini kepengen kan menjadi konten kreator, bisa di YouTube atau di TikTok atau di snack video atau di aplikasi lainnya juga teman-teman mungkin pengen cari tahu sih gimana sih cara jadi konten kreator yang sukses dan berhasil. Jadi di sini Ayu bakal membagikan tips kepada teman-teman semuanya sesuai dengan pengalaman yang Ayu dapat dari YouTube. Ada 7 cara supaya teman-teman bisa menjadi konten kreator yang berhasil dan sukses. Yang pertama, pahami tujuan kita dalam membuat konten. Nah, kita dalam membuat konten itu harus memahami tujuannya. Kita tuh mau jadi konten kreator seperti apa? Arahnya tuh mau kemana? Misalnya kita tuh mau jadi konten kreator di bagian pendidikan, di bagian makeup mungkin, kalau kalian suka makeup, atau kalian menjadi konten kreator kayak food vlogger gitu, mukbang-mukbang makanan. Nah, kalau kalian tahu tujuan kalian itu, kalian tuh bisa ngembangin buat jadi lebih terkenal lagi, buat jadi konten kreator yang sukses. Dan mindset yang paling gak boleh di ada dalam pikiran seorang konten kreator tuh, yaitu kalian tuh mau jadi konten kreator yang pertama supaya dapat penghasilan. Nah, itu tuh gak boleh ya teman-teman. Kita tuh harus punya jadi konten kreator yang bermanfaat, gak boleh cuma untuk dapat penghasilan aja. Yang kedua, kita ngebuat konten itu sesuai dengan passion dan minat kita. Jangan ngebuat konten itu kita tuh cuma karena FOMO atau ikut-ikutan doang. Nah, nanti takutnya kontennya itu nggak booming kayak boomingnya pada saat ini aja, kayak besok-besok nggak bakal booming lagi. Jadi konten kita tuh bakalan tenggelam gitu. Konten yang bisa kita ambil tuh ya, misalnya kita ambil nih satu YouTuber yang kayak dia tuh sukses karena konten dia tentang ini. Nah, itu bisa kita jadikan motivasi buat konten kayak gitu juga sebagai referensi, dan kita bisa bermanfaat juga kontennya tuh. Terus misalnya kita tuh suka traveling, nah kita bisa tuh dengan hobi kita yang suka traveling itu, kita buat konten tentang traveling, kita pergi kemana aja, kita videoin, kita ngapain aja. Kayak kita bisa bilang, teman-teman di sini ada yang tempat yang seru loh, ada tempat yang enak loh buat liburan. Nah, itu bisa dikontenin, kayak orang-orang jadi pengen ke sana, datang ke sana, dan tempat wisata itu bisa jadi rame kan, bisa jadi bermanfaat juga buat orang lain, buat para wisatawan setempat tuh. Kayak misalnya di sini tuh ada tempat yang bagus. Nah, teman-teman tuh bisa tuh ngebuat tempat yang rekomen, jadi orang-orang tuh bakal datang, dan warga-warga lokal di sekitar situ dapat manfaat juga kan, karena semakin ramai tempat wisatanya. Kalau misalnya kita buat konten tuh hanya karena ikut-ikutan keren aja, atau ngikut yang apa yang terjadi sekarang, kayak suatu saat tuh bakalan berhenti. Nah, makanya itu kita coba jadi diri kita sendiri. Maksud dari jadi diri sendiri ini adalah, yaitu kayak membuat keunikan di konten kita itu, membuat keunikan tersendiri, membuat video original yang bermanfaat. Mungkin salah satu keunikan kita itu nggak harus dari diri kita sendiri, bisa dari kayak dari mana kita berasal, di mana tempat kita tinggal, mungkin juga kayak prinsip hidup kita, atau hobi kita, atau kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Yang ketiga, yang paling utama itu jangan ikut-ikutan. Kayak misalnya mereka tuh udah lengkap semuanya, mereka udah ada ini, udah ada itu, kayak kalian tuh ngerasa kalian tuh kayak nggak ada apa-apanya, nggak bisa jadi konten kreator karena nggak punya ini itu. Bisa kok, kita sebagai pemula tuh bisa semuanya dari nol, pelan-pelan. Terus kan setelah kita pelan-pelan tuh bakalan naik terus. Jadi kalian tuh nggak usah merasa insecure karena kayak belum punya kamera yang bagus atau belum punya tempat yang kayak strategis untuk ngekonten gitu. Gak usah khawatir teman-teman, semuanya itu bisa asalkan kita ada niat dan usaha. Nah, yang keempat ini gak kalah penting ya teman-teman, adalah wajib konsisten. Jadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu yang paling utama. Nah, nomor 4 ini adalah konsisten. Karena kalau kita sudah memulai, maka kita harus berkomitmen, harus berkonsisten. Yang dimana minimal satu hal apapun dalam 1 minggu wajib kita update video kita. Minimal kalau kita lagi banyak pekerjaan atau aktivitas di luar, maka kita update video di YouTube atau di deskripsi YouTube dimanapun minimal 3 kali dalam 1 minggu. Kalau memang teman-teman tidak bisa dalam 1 kali sehari, ya harus konsisten, dan begitu juga terus menerus. Nggak boleh nyerah, nggak boleh patah semangat. Mungkin di saat kita buat video kan ngerasa tuh nggak ada yang nonton, jadi jangan pernah menyerah. Sama seperti yang lainnya, kayak mereka buat konten tuh juga awal mulanya juga nggak, yang nonton tuh dikit. Mereka juga ngerasa kayak sia-sia kontennya, tapi ya karena mereka selalu konsisten, jadi kayak usahanya tuh naik, akhirnya yang nonton banyak. Tips yang kelima adalah belajar dari konten-konten orang lain. Bisa belajar dari konten-konten orang-orang yang sudah sukses dan berhasil. Kayak bagaimana sih cara mereka dulunya memulai, kayak mana dulu mereka belajar, kayak gara-gara apa mereka tuh bisa sukses itu, keunikan apa sih yang ada di dalam konten itu. Jadinya mereka tuh bisa berhasil sampai di titik yang mereka udah banyak
yang nonton konten mereka. Dijadikan motivasi ya teman-teman. Tips yang keenam yaitu adalah berpikir kreatif. Kreatif yang dimaksud di sini adalah memiliki grafik yang hebat atau yang luar biasa. Tips yang keenam adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif di sini yang dimaksudkan adalah memiliki grafik yang hebat atau yang luar biasa. Bagaimana konten tersebut bisa jalan kalau misalnya kita tuh nggak kreatif? Jadi kita tuh harus kreatif, terutama dalam mencari ide yang bagus dan bermanfaat untuk mengajarkan kepada audiens ataupun penonton untuk membuat konten-konten yang baik, dan penonton atau audiens ini ngerasa mereka tuh ngedapatin informasi atau edukasi dari konten ini, karena konten itu kreatif, ada maknanya, bermanfaat, yang disampaikan dari diri kita tuh juga kayak bisa dijadikan pelajaran buat orang lain, bisa diambil yang baiknya gitu. Tips yang ketujuh adalah mulai aja dulu. Jadi kalian tuh harus ngemulai aja dulu semuanya, nggak usah perlu takut kayak ngomong di depan kamera tuh nggak usah perlu takut. Kayak coba aja belajar gimana cara ngerekam diri sendiri. Juga banyak kok konten kreator yang awal mulanya itu juga kayak kameranya tuh juga masih belum bagus gitu kan, masih kayak pakai kamera HP atau kameranya juga belum jernih. Tapi mereka ya itu namanya ngemulai dari nol, ngerintis. Mereka tuh nggak pernah ngerasa takut untuk mencoba. Makanya kita tuh di sini wajib memulai, coba aja dulu. Gak usah pikirin apapun, yang penting kalian udah usaha, coba semuanya, dan kalian juga kayak percaya diri aja gitu. Coba juga nonton konten-konten motivasi yang udah berhasil, kayak bagaimana mereka bisa menghasilkan, mereka bisa dapat uang dari aplikasi tersebut untuk jadi konten kreator. Dan banyak juga loh yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita tuh udah jadi konten kreator, kita bisa di endorse dari berbagai brand, terus kita dapat ya keuntungan juga, dapat duit. Nama kita juga bisa lebih naik karena brand tersebut, dan brand tersebut juga mungkin bisa lebih terkenal karena kitanya juga udah mempromosikan mereka. Nah, mungkin itu aja tips yang bisa Ayu sampaikan. Semoga teman-teman bisa nangkep apa yang Ayu maksud. Maafkan kalau misalnya ada kesalahan kata di dalam pengucapan kalimat-kalimat Ayu. Kalau teman-teman videonya lewat di punya teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman mendapatkan informasi dari video Ayu ini. Bye-bye.